Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 28 Juli. Waduh, lumayan. Ini pulang ibadah. Langsung biasa saya cari sinar matahari, cari kehangatan. Ya, cari kehangatan ya, kalau nggak kita kaku ini. Karena betul ini ruang ibadah memang sangat dingin. Jadi begitu selesai saya langsung keluar mencari matahari. Nah, sekarang saya mau mampir dulu cari makan siang dulu, tapi ke tempat yang ruang dingin. Ya, stalker harus semangat, belajar mandiri, karena kita nggak bisa terus mengandalkan orang lain, tapi kita harus berani untuk belajar mandiri. Bapak Ibu yang masih menggunakan tongkat, nggak usah malu, terus melangkah, terus belajar. Yang penting juga selain belajar belajar untuk berjalan bergerak, tapi juga belajar untuk mental berani mandiri. Nah, ini sekalipun kaki saya agak kaku ini. Aduh. Oke, saya lanjut dulu ya. Lotte Mart Fatmawati. Kita semangat nih, mau lewat tangga apa lewatin? Nah, ini lewatin aja nih. Coba. Yes. Waduh, berat. Yus. Ya, waduh, ini dingin sekali di ruangan. Apa namanya? Waduh, AC-nya dingin banget. Aduh. Nah, ketemu di keramaian. Ya harus berlatih terus, berani untuk berjalan, ketemu banyak orang. Sekarang saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa kita sebagai seorang stroker atau pasca stroke atau penyintas stroke, belajarlah mandiri, karena kita nggak bisa terus-menerus tergantung kepada anggota keluarga, kepada anak-anak, atau kepada istri atau suami, atau kita tergantung kepada orang lain. Belajarlah untuk mandiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Stroker Harus Bahagia, dan apalagi yang teman-teman yang baru mohon maaf ya, terkena serangan stroke yang masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan di bawah 1 tahun. Saya hanya berharap itulah waktu masa emas Bapak Ibu untuk berlatih secara mandiri. Jadi sebetulnya di 3 bulan pasca stroke atau sebagai penyintas stroke itu adalah waktu di mana Bapak Ibu harus giat, harus memotivasi diri, berlatih mandiri. Ya tentunya saya juga mengingatkan dengan kondisi yang ada ya, karena tidak terlepas dari kondisi Bapak Ibu juga yang mungkin sampai saat ini masih ada di tempat tidur, ada yang masih tergantung dengan kursi roda. Ya, itu memang butuh tenaga lebih, butuh perhatian lebih dari anggota keluarga. Tapi bagi teman-teman yang sudah berani untuk menggunakan tongkat, berani jalan sendiri, bahkan sudah berani tertatih-tatih, walaupun tertatih, sudah berani untuk belajar
berjalan tanpa tongkat, merayap. Nah, itulah waktunya kita harus belajar mandiri, belajar berani mengasah mental di tempat yang sebetulnya bagi orang sehat nggak ada masalah, tapi buat kita sangat masalah. Saya ingat waktu saya sebulan 2 bulan pertama itu saya mempunyai mimpi bahwa saya harus cepat segera pulih dan saya harus mandiri. Walaupun itu kondisi aslinya tidak sama apa yang kita impikan, jauh lah bahkan ya. Saya pikir dalam waktu 3 bulan saya udah berjalan dengan enak, ternyata 3 bulan saya masih gonta ya, masih harus menggunakan tongkat. Tapi saya belajar untuk terus bagaimana saya mandiri, dan yang pasti saya harus mempunyai mimpi. Bapak Ibu harus mempunyai mimpi, mempunyai keinginan. Saya salut bagi teman-teman yang walaupun menggunakan tongkat ya sudah berani jalan ke sana kemari, berani berlatih jalan di tempat umum. Wah, saya salut. Itu artinya Bapak Ibu sudah berani melatih mental keberanian tempat umum. Karena memang terus terang awalnya kita takut. Saya juga dulu awalnya takut, untuk berdiri aja takut. Jalan pertama awalnya juga takut. Tapi saya mempunyai mindset saya harus berani. Ya walaupun kondisi kepala juga masih geliyeng ya. Jalan itu masih sempoyongan. Tapi saya harus memberanikan diri untuk berjalan terus. Dari mulai aktivitas di rumah, mulai nyapu rumah, ngepel rumah, nah itu saya berlatih terus tuh. Berarti aktivitas sehari-hari, mencuci piring setelah makan saya aktivitas belajar untuk beraktivitas secara mandiri. Ya, jadi saat ini saya 1 tahun 9 bulan saya harus terus berlatih. Dan saya harus terus bergerak, karena saya juga menyadari sendiri bahwa ketika saya malas bergerak, saya berhenti bergerak sehari 2 hari aja, maka tubuh saya kaku, ini kaki saya kaku gitu ya. Nah ini apalagi kalau tadi saya pulang ibadah duduk 2 jam, hampir 2 jam duduk berdiri, itu juga apalagi hawanya ruangan dingin gitu, kaki saya kaku, tapi saya harus mampu untuk saya belajar mandiri dari saya sendiri. Iya, oke. Oh, ada teman saya. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Iya, hati-hati. Teman sesama jemaat gereja. Oke, Bapak Ibu, jadi pesan saya adalah bagi teman-teman yang baru 3 bulan, bahkan yang baru 1 bulan 2 bulan, itu waktunya adalah momen emas untuk Anda berlatih. Semangat ya, harus semangat ya, harus mempunyai mimpi, mencapai kepulihannya. Oke, demikian pesan dari saya. Salam stroker harus bahagia. Tuhan memberkati.